Perkenalkan, nama saya Michael Ambarita. Saya dari 10 sus 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah uang, syarat-syarat uang, dan jenis-jenis uang. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan pengertian uang. Uang pertama kali diperkasai oleh bangsa Lydia pada abad ke-6. Sebelum Masehi, uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum, yang berbentuk seperti kacang polong. Berdasarkan sejarah, usaha membuat uang kertas sebenarnya telah beberapa kali dilakukan sebelum masa dinasti Tiang, tetapi gagal. Kemunculan mata uang kertas pertama kali dikutip dari laman resmi B1. Mata uang kertas pertama seperti yang kita pahami saat ini diciptakan di Cina selama kepemimpinan dinasti Song 960 sampai 1279 Masehi, di masa pemerintahan Kaisar Zhengzong yang disebut dengan Jia. Secara umum, pengertian uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat umum sebagai alat perantara tukar-menukar dalam perdagangan. Dalam sejarah uang, beberapa jenis barang yang pernah dipakai sebagai uang, di antaranya kerang, emas, gigi binatang, kulit, perak, dan sebagainya. Uang kertas pertama kali digunakan di Kepulauan Indonesia oleh perusahaan Hindia Timur Belanda. Surat kredit Rijksdaler berasal dari tahun 1783 sampai 1811. Uang Republik Indonesia atau disebut dengan Ori pertama kali diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 1946. Uang kertas Ori pada tanggal 30 Oktober, pemerintahan Indonesia menyatakan tanggal tersebut beredarnya Ori. Ori pun diterima dengan perasaan bangga oleh seluruh rakyat Indonesia yang digagas pertama kali. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan jenis uang. Fungsi uang artinya bahwa uang yang mempunyai kegunaan atau peranan bagi perekonomian masyarakat. Uang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi primer. Fungsi ini muncul bersamaan dengan sejarah timbulnya uang. Dalam sejarahnya, masyarakat mencari sesuatu benda yang dapat diterima secara umum sebagai alat untuk menukar barang dan jasa yang diperlukan. B. Fungsi sekunder. Fungsi tambahan yang muncul sebagai alat perkembangan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Fungsi sekunder ini terdiri atas 1. Uang sebagai alat pembayaran yang sah. 2. Sebagai alat penimbun kekayaan. 3. Sebagai alat pemindahan kekayaan. 4. Sebagai alat pembayar utang. B. Jenis-jenis uang. Uang dapat diklarifikasikan beberapa dasar yang berbeda di antara lain. 1. Uang kertas yang terbuat dari kertas. Misalnya uang kertas Rp100.000 dan Rp50.000. 2. Uang logam yang terbuat dari logam. Misalnya uang 100 perak, 500 perak, dan 200 perak. 2. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, uang dapat diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Uang kuartal atau uang kepercayaan, yaitu uang kertas dan logam dikeluarkan oleh bank sentral dan pemerintah dan berlaku umum di masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah. 2. Uang giral atau uang giro, yaitu saldo rekening koran di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. 3. Berdasarkan nilainya, uang dapat diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Bernilai penuh atau full body money, yaitu uang yang dinilai bahannya sama dengan nilai yang tertera pada uangnya. Nilai intristik adalah nilai bahan pembuat uang, sedangkan nilai nominal adalah nilai yang tercantum dalam satuan mata uang. B. Representative full body money, yaitu uang yang nilai bahannya tidak ada atau nol. 3. Tidak bernilai penuh atau token money, yaitu uang nilai nominalnya lebih besar dari nilai intrinsiknya. Misalnya uang kertas. Syarat-syarat dan syarat-syarat uang. Syarat-syarat uang dapat dilihat dari 1. Mudah dibawa atau portability. Dengan mudah dibawa, uang akan sangat liquid karena dapat digunakan kapan dan di mana saja, sehingga uang meningkatkan kenyamanan dan keamanan memegang uang, sebab uang dalam jumlah besar dapat disimpan di tempat terlindungi dan tidak diketahui orang lain. 2. Tahan lama atau durability. Uang harus awet agar tidak perlu
diganti setiap saat dengan uang baru. Terpenuhinya syarat durability menyebabkan nilai uang tidak lekas merosot karena secara fisik tidak tepat rusak. 3. Dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil atau divisibility. Uang harus dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil guna memudahkan transaksi, mengingat banyak transaksi yang dilakukan dalam jumlah kecil. 4. Dapat distandarisasi atau standardizability. Uang meyakinkan penggunaan uang yang akan kualitas. Uang harus dicetak dan diperbanyak dengan kualitas standar dan sebisa mungkin untuk bisa digunakan atau dipalsukan. 5. Nilainya stability of value. Uang perlu dijaga agar nilainya stabil. Jika uang tidak stabil, uang tidak akan diterima secara umum karena masyarakat akan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang nilainya stabil. Hal ini sekaligus mengurangi fungsi uang sebagai pertukaran dan barang hitung. 6. Jumlah mencukupi atau elasticity of supply. Persediaan uang yang akan kurang mengakibatkan perdagangan macet. Oleh karena itu, otoritas harus mampu menyediakan uang yang cukup bagi perekonomian. Sebaliknya, otoritas harus bertindak cepat apabila uang yang beredar terlalu banyak dibandingkan dengan kebutuhan perekonomian.